Terus terang saya paling malas main di YouTube, apalagi upload ke Facebook. Oh ini kita lagi kerja, oh maaf. Saya hanya mau dikenal oleh orang-orang di langit. Saya tidak cari pujian manusia di dunia. Kalau ada yang bertanya, Pang Palu Hijrah mana? Kami adalah underground. Kami adalah orang-orang di bawah tanah. Kami tidak perlu dilihat, tapi cukup kau dengar. Oh Pang Palu Hijrah ini loh kegiatannya. Makanya kadang yang tanya, kami ini kegiatannya di mana? Tanya aja, kami di pelosok. Semua tahu. Awalnya sampai kita blank itu mau cari Al-Quran di mana gitu. Setelah saya mundurkan dari dunia film, saya kan punya pekerjaan, job-job, chat-chat rumah, bayarannya ya per meteran. Akhirnya pas kita kekurangan Al-Quran, sebelum kenal Badan Wakaf Al-Quran kemarin, saya coba spekulasi, saya mau coba lihat ini bagaimana responnya masyarakat, apakah lebih besar niat baik mereka atau kita gitu. Sampai saya buat brosur, yang mau dicat rumahnya tidak perlu bayar uang lah gitu. Bayar kami dengan Iqra sama Al-Quran. Berapapun antum mau bayar, kami kerja. Rumahnya sebesar 1 hektar, antum mau bayar kami dengan 1 Al-Quran, dengan 1 Iqra pun, demi Allah kami siap. Karena 1 Al-Quran dan 1 Iqra, menurut kami itu pahalanya lebih besar daripada uang yang kalian bayar kepada kita. Sekarang juga kegiatan kita hari-hari, ini insya Allah kita ada lagi pencucian tandon untuk masjid di daerah Dolo. Kita gratis masjid, taman mengaji gratis, lansia gratis, janda yang sudah umuran gratis. Dari pengecetan, pasang wallpaper, cuci tandon semuanya gratis. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah tentang ajaran-ajaran Al-Quran yang mungkin ada kaitannya dengan pemerintahan, kita tetap bayar tapi setengah aja gitu. Niatnya setengah adalah kita memang mau sedekah di sini. Semoga dengan ini akan jadi saksi loh di padang mahsyar. Oh mereka ini yang pernah bantu kita, ini yang kita kejar. Kalau untuk kekayaan dunia, maksud saya pribadi sih rasakan happy dunia ini habis gitu. Saya terakhir kali saya sentuh itu sabu-sabu itu saya tidak tidur itu sekitar 6 hari. Yang membuat saya harus berhenti dari dunia itu adalah antara sadar dengan tidaknya, saya melihat almarhum papa saya itu datang di dalam kamar itu. Ya, saya tidak tahu maksudnya apa dengan itu. Tapi saya masih melawan karena ada di jiwa saya Pang itu adalah, oh saya tidak percaya Tuhan gitu. Ngapain saya lagi percaya Tuhan, saya lebih nyaman hidup di jalanan. Saya lebih percaya bahwa narkoba sama minuman bisa membuat saya tenang gitu. Tambah lingkungan yang sampai RT yang sampai suruh teman-teman ustadz-ustadz di situ jemput kita di rumah di waktu sholat Jumat. Orang sholat Jumat saya minum di pos gitu. Akhirnya setelah saya kena hidayah, karena saya malu untuk sholat dilihat teman-teman di lingkungan, akhirnya saya bawa ransel. Turunnya style punk, celana robek-robek, pakai sepatu, tapi dalamnya sarung, masih pakai sarung dengan baju koko yang model dulu itu, yang ada kantong samping. Jadi setiap mau masuk masjid, pokoknya cari masjid yang sunyi, yang tidak ada kenal saya gitu. Sampai suatu saat hari Jumat, teman-teman lingkungan lihat, loh, ente masuk masjid. Jadi katanya adalah diketawakan juga maksudnya. Ya sempat risih lah, tapi saya coba lawan itu karena saya merasa bahwa hidayah ini sudah mulai besar di dalam hati saya gitu. Akhirnya saya jalan sampai di 2017. Di 2017 saya sempat flashback kembali. Aduh, saya ini dari dunia punk gitu. Saya ingin berbuat baik kepada orang-orang. Akhirnya saya mulai, oh gimana ya kalau saya angkat Pang Palu Hijrah gitu. Tapi awalnya belum memakai nama Pang Palu Hijrah. Saya berapa kali banding ke Pak Wali Kota Palu sama teman-teman besar di Palu juga tentang cara pandang mereka ke kami anak-anak pang adalah yang selalu mengatai kami sampah, kotoran, yang penuh tatoan. Nah, itu yang selalu saya mau patahkan stigma teman-teman. Sampai akhirnya di akhir 2017 memasuki 2018, oh enggak, saya harus bangun kayaknya ini Pang Palu Hijrah. Caranya adalah saya harus bergabung dulu sama teman-teman komunitas yang lebih berpengalaman lagi gitu. Dalam kegiatan ya relawan lah, kayak gimana saya juga nggak ngerti di Pang Palu Hijrah ini, kita jalan aja gitu. Mau dikatakan relawan juga, dalam hati saya pribadi adalah saya hanya pendosa gitu, yang terus berbuat baik kepada orang. Urusan pahala, urusan nanti di akhirat itu hanya Allah yang kasih, bukan saya gitu. Saya hanya terus berbuat baik. Sampai di
akhir saya mulai kembali ke taman gitu, cari teman-teman. Saya datang ke base camp yang masih di atas di wali kota, akhirnya mulai ajak kita buat Pangpalu Hijrah gitu. Ya memang sih di Pangpalu Hijrah ini tidak semudah yang kita, kadang orang menjudge, ngapain ini anak Pangpalu Hijrah habis bagi Al-Quran kok pulangnya minum gitu. Karena saya pribadi mau keluar dari dunia hitam ini bukan hal yang mudah gitu. Apalagi kita yang identik dengan narkoba, ganja, minuman, apalah, hanya secara kata kasarnya kalau saya di zaman saya pribadi hanya Vortex yang saya minum, bensin, Asoka campur Molto, campur Sangsil, Fox ini ya, kalau Fox ini makan makanan recehan lah kalau bagi kita. Akhirnya di 2019 kita mulai aktif pelan-pelan, aktif tapi belum sebesar di tahun 2020 ini. Di akhir 2019 akhirnya saya dapat ide, ternyata Pangpalu Hijrah saya lebih nyaman geraknya di sini loh. Pang berbagi Iqra dan Al-Quran. Tapi saya flashback lagi gitu. Ini ada yayasan yang besar. Sebelum kami mau mengeluarkan ide ini sudah ada yayasan yang lebih besar dari kami. Awalnya itu waktu saya upload di Info Kota Palu, yang respon pertama ini Infak Dakwah Madinah. Sampai beliau kasih sekitar sedos itu isinya 40-30 biji Al-Quran yang dikasih itu. Dari situ kita mulai aktif. Ternyata kegiatan kita ini yang respon baik gitu. Dan saya juga merasa, saya nyaman di sini di kegiatan ini. Akhirnya setelah Infak Dakwah Madinah, saya jalan lagi. Saya mau kemana nih? Pas lagi cetak baliho, saya ketemulah sama teman saya, gitaris juga gitu. Awalnya dia minta, yuk bantuin dulu dong, kita mau buat kegiatan. Allah, saya bilang saya udah tidak mau lagi urus yang kayak gitu. Saya sekarang mau fokus apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang banyak. Akhirnya disitulah dia perkenalkan saya, coba telepon Ustadz Sardin gitu. Dia kasihlah nomor Ustadz Sardin. Hari itu pun saya WA Ustadz Sardin, besok kalau salah itu Ustadz Sardin balas. Dan alhamdulillahnya lagi Ustadz Sardin responnya dengan baik. Langsung kita datang ke kantor BWA, diberikan oleh Al-Quran sama teman-teman BWA. Mulai dari situ saya sudah mulai, saya sudah enak di sini. Kayaknya kegiatan ini sudah nyaman kita lakukan ini. Tapi satu lagi yang saya pelajari, saya ini mau geraknya di mana gitu. Saya pelajari lagi situasi itu di akhir pertengahan 2019. Kalau saya main dalam kota, saya perhatikannya seperti ini loh. Kadang di masjid-masjid dalam kota banyak Al-Quran, tapi ya sebagai pajangan gitu. Sedangkan yang setahu saya di Wakaf Al-Quran, Infak Dakwah Madinah dan teman-teman Badan Wakaf Al-Quran adalah ini infak yang disedekahkan para donatur mungkin untuk untuk almarhum ayahnya, ibunya, keluarganya. Akhirnya saya coba main ke pelosok gitu. Dan ternyata di pelosok kegiatan mengaji yang sangat aktif itu ternyata memang di pelosok-pelosok pedesaan itu aktif. Justru lebih berguna di pelosok. Dan akhirnya Afif juga sudah mulai menetap di Pangpalu Hijrah sama sahabat satu Anto. Ya itu rencana kemarin kita mau angkat jadi guru mengaji di Pangpalu Hijrah. Cuman beliau selalu menolak, jangan, saya takut gitu. Akhirnya saya sama Afif kita aktif terus sampai sekarang. Ya kita jalan setiap Jumat bagi Al-Quran. Kalau di Pangpalu Hijrah ini gimana ya, kita tidak pernah hari ini kita harus jalan ke sini, hari ini kita ke sini. Enggak, Pangpalu Hijrah enggak seperti itu. Kami sebagai pemusik anak jalanan yang jiwanya tidak mau tertekan, ya kami kumpul Al-Quran dan Iqra, kita pakai feeling aja. Hari ini kita jalan ke pedesaan ini gitu. Tapi kita enggak langsung kasih turunkan Al-Quran, enggak, kita singgah sholat dulu, kita silaturahmi dulu, kita perhatikan dulu, Al-Quran ini kurang sekian. Kita tanya lagi, Pak, di sini aktif enggak anak-anak mengaji? Di sini aktif. Kita salurkanlah berlebihan mungkin 20, 30. Dan kedua juga Afif kemarin sempat kasih masukan ke saya tentang apa sih yang kita bisa dapatkan lagi di dalam kegiatan Pangpalu Hijrah buat anak-anak pang yang masih hidup di jalan gitu. Untuk menghindari mereka dari kejaran teman-teman Pol PP. Kita berinisiatif untuk bangun bengkel kemarin untuk anak-anak ini. Jadi mungkin dari bengkel ini kita mulai pelan-pelan kasih mereka tempat pengajian. Karena memang anak pang ini tidak bisa ditekan. Nah, mungkin Afif kasih masukan juga. Ya, seharusnya kan memang kita perlu diberikan wadah daripada kita tinggal di jalan kejar-kejaran sama Satpol PP. Cinta lama bersemi kembali.
Iya, soalnya kalau kita di jalanan kan selalu dianggap Sampah. Iya, dipandang sebelah mata. Justru kalau misalnya kita diberikan wadah, kita bisa berkarya di situ, kita bisa berguna lah untuk orang lain. Karena kalau selalunya kita dipandang sebelah mata, hidup di jalan, kan gimana ya? Tidak fair, maksud saya. Iya. Maksudnya tidak balance kehidupan kalau selalu mengatakan, oh tatuan ini anak-anak nakal gitu. Kalau saya secara pribadi melihat, saya bergaul di dunia jalanan sama di dunia pekerjaan, ternyata ya it's okay. Saya bisa tahu siapa yang lebih jahat di sini. Justru saya lebih suka lihatnya orang yang dari buruk ke baik Ke itu baik. dia lebih Istiqomah dia. iya. Soalnya kan banyak yang pura-pura baik di depan orang. Kemarin juga banyak yang ngajak kita kerjasama. Adalah beberapa bendera-bendera besar yang ngajak kita, sampai di telepon jam 11 malam, Bang Rio mau nggak gabung gini. Oh enggak. Pangpalu Hijrah butuh dana, kita sangat butuh dana untuk pembangunan kegiatan kita. Tapi maaf, sekali lagi maaf, kami tidak mau bergabung dengan sesuatu yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kita tidak mau, karena secara pribadi kami adalah bergerak untuk umat. Karena walau alam sih saya juga baru belajar, belum terlalu banyak paham tentang agama. Saya hanya takut di padang mahsyar nanti Rasulullah tidak mengenalku. Saya harus menolong keluarga saya, dan kedua, saya kenapa harus mengajak teman-teman anak-anak pang, sedangkan lingkungan saya banyak loh anak-anak muda yang harus diajak. Saya juga mantan nakal, dan ternyata memang lebih baik mengajak anak yang tatoan. Bro, kita jalan, ayo. Mau. Daripada yang nongkrong di kafe ajak gini, wah, share bahasnya Instagram, followers gitu. Sampai saya masuk di dunia film, 3 kali saya main film, saya keluar dari situ. Yang saya perhatikan adalah, oh ini dunianya seperti ini loh di dunia perfilman ini. Bukannya, memang tidak 3 film yang saya mainkan adalah alhamdulillah saya dapat karakter yang bagus. Tapi ya, saya tidak mau lagi bergabung di situ. Menurut saya banyak hal-hal yang mengeluarkan saya dari ajaran-ajaran Islam. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman BWA yang saat ini mau percayakan kami, yang selalu support kita dengan Al-Quran ya. Al-Quran kemarin puasa berapa? 250 ya, 250 pieces yang kita bagi itu ke daerah Dolo. Karena corona akhirnya terstop. Kemarin saya sempat WA sama Ustadz Sardin, saya minta daerah Pantai Barat gitu. Itu sekitar 100 masjid. Batasnya dari Taweli sampai di daerah Malonas. Cuman karena masa pandemi corona akhirnya kita stopkan dulu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada perkembangan apa lagi di Pangpalu Hijrah, soalnya saya pribadi harus lebih aktif lagi di YouTube. Terus terang saya paling malas main di YouTube, apalagi upload ke Facebook. Oh ini kita lagi kerja, oh maaf. Saya hanya mau dikenal oleh orang-orang di langit. Saya tidak cari pujian manusia di dunia. Kalau ada yang bertanya, Pangpalu Hijrah mana? Kami adalah underground. Kami adalah orang-orang di bawah tanah. Kami tidak perlu dilihat, tapi cukup kau dengar. Oh Pangpalu Hijrah ini loh kegiatannya. Makanya kadang yang tanya, kami ini kegiatannya di mana? Tanya aja, kami di pelosok. Semua tahu. Upaya apa aja tadi yang pernah antum lakuin untuk mencari Al-Quran gitu? Kan kayak tadi antum bilang. Oh iya, yang tadi saya sampaikan itu yang tentang awalnya sampai kita blank itu mau cari Al-Quran di mana gitu. Setelah saya mundurkan dari dunia film, saya kan punya pekerjaan, job-job, chat-chat rumah, bayarannya ya per meteran. Akhirnya pas kita kekurangan Al-Quran, sebelum kenal Badan Wakaf Al-Quran kemarin, saya coba spekulasi, saya mau coba lihat ini bagaimana responnya masyarakat, apakah lebih besar niat baik mereka atau kita gitu. Sampai saya buat brosur, yang mau di chat rumahnya tidak perlu bayar uang lah gitu. Bayar kami dengan Iqra sama Al-Quran. Berapapun antum mau bayar, kami kerja. Rumahnya sebesar 1 hektar, antum mau bayar kami dengan 1 Al-Quran, dengan 1 Iqra pun, demi Allah kami siap. Karena 1 Al-Quran dan 1 Iqra, menurut kami itu pahalanya lebih besar daripada uang yang kalian bayar kepada kita. Sekarang juga kegiatan kita hari-hari ini, insya Allah kita ada lagi pencucian tandon untuk masjid di daerah Dolo. Kita gratis masjid, taman mengaji gratis,
lansia gratis, janda yang sudah umuran gratis, dari pengecetan, pasang wallpaper, cuci tandon, semuanya gratis. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah tentang ajaran-ajaran Al-Quran yang mungkin ada kaitannya dengan pemerintahan, kita tetap bayar tapi setengah aja gitu. Niatnya setengah adalah kita memang mau sedekah di sini. Semoga dengan ini akan jadi saksi loh di padang mahsyar. Oh, mereka ini yang pernah bantu kita, ini yang kita kejar. Kalau untuk kekayaan dunia, maksud saya pribadi sih rasakan happy dunia ini habis gitu. Apain? Kerja cari uang mabuk, jual narkoba, perempuan kiri kanan. Sudah lewat. Cuman kadang ada yang bertanya gitu, maksudnya kok ente bangun Pangpal Hijrah kok nggak ada tato gitu. Saya bilang afwan, anak dari SD sudah kenal gitu, saya pernah masuk dalam satu pesantren sekolah, kita sempat dibahas masalah tato. Oh, tato jangan kayak gitu, jangan gini. Akhirnya di band saya pribadi itu kita dikatakan adalah penjual piercing. Kalau saya kemarin 2 di telinga, kiri kanan, di bibir 3, di lidah 3. Gitaris 8 kanan, 8 kiri, 4 di bibir, 4 di lidah. Jadi memang kita satu band ini adalah dikatakan penjual piercing. Setiap cek sound pasti feedback. Ini suara apa ini? Ternyata ini suara piercing dari bibir. Kalau ini saya kenal Afif dari Taman Gor juga, ternyata beliau adalah seorang gitaris gitu. Saya nggak tahu kenapa beliau mau gabung sama kita. Saya juga nggak tahu apa alasannya. Mungkin dia punya rasa tersendiri tentang dia mendapatkan hidayah gitu. Apakah ini hidayah dari kegiatan kami atau Allah yang turunkan dia di waktu sholat gitu? Saya nggak tahu. Mungkin beliau bisa jelaskan. Ya, alhamdulillah saya karena melihat ya, karena pengaruh lingkungan juga ya, saya sudah mulai bergaul sama teman-teman yang sudah banyak yang hijrah. Jadi saya sudah tersentuh hati saya untuk cobalah tes untuk hijrah, siapa tahu nyaman. Oh, alhamdulillah Allah kasih hidayah, saya nyaman di situ. Ya ini pemahaman orang kadang hijrah itu apa sih? Menurut saya adalah berpindah. Iya, Kita berpindah. Soal kami meninggalkan dunia ini, dunia pergaulan ini, maksud saya walau alam saya juga belum paham. Mungkin kalau sudah kita lebih istiqomah itu akan hilang gitu. Kadang orang menganggap, wah ngapain ini anak pang habis bagi Al-Quran kok minum. Maaf, di Pang Palu Hijrah kami tidak menjudge. Jika antum ingin melakukan kebaikan, di sini tempatnya. Habis melakukan kebaikan, antum ingin mabuk, silahkan. Karena menurut saya bukan Tuhan yang mau menjudge antum pendosa, tatoan. Oh, itu bukan urusan saya. Dan kedua, ngapain saya mau tekan kamu lagi teman-teman di Pang? Saya juga pernah rasakan itu. Mengajak pada kebaikan. Malah kemarin gitu habis bagi Al-Quran bang, buka baju bang, kami minum. Ah, sudah, silahkan, itu urusan kamu, bukan urusan kita gitu. Ini kan sudah mengingatkan. Sampai kemarin kita juga diwawancara di beberapa radio tentang komplain seperti itu. Ini anak Pang Palu Hijrah kok habis bagi Al-Quran mabuk. Ya jawabannya simpel. Di Pang Palu Hijrah tidak menekan antum untuk tinggalkan dunia hitam. Bukan urusan kami. Saya sudah bilang tadi, hanya Allah yang bisa merubah manusia dan dirinya sendiri. Kami hanya terus mengajak ke kebaikan. Ini loh kegiatannya Pang, ini loh. Kalau kegiatan sih banyak yang saya buat kemarin. Bersihin masjid gratis. Yang mau setiap Jumat mau dikasih bersih masjidnya, tapi ya gitu. Mungkin pandangannya orang, mungkin mereka lebih. Oh ya kak, puasa kemarin kita bagi kurma. Harusnya kemarin kita targetnya itu 60 juta. 703 ya kemarin kita buat. Setelah kita bagi, muncul corona, blank. Yang laku hanya 10, sekitar 20. Jadi kurma yang dibagi ini hanya 2 dos. Ya udah dibagi aja itu berapa masjid. Akhirnya itu pun kemarin Al-Quran harusnya kita nggak bisa jalan. Ustadz Sardin, ini jangan jalan dulu, nanti kita dimarah dari pusat karena corona. Wah, jalan aja ke sana. Menurut saya corona ini tidak sampai di daerah pendinginan ini. Kalau saya ini liburan mungkin virus masuk. Maaf, Anda ini ke tempat suci. Anda ini pergi sholat, berwudu. Kalau Anda datang di sini dengan bau badan ya mungkin. Jadi kalau di puasa kemarin kegiatan kita banyak bagi Al-Quran. Akhirnya di akhir puasa kita blank, mau ngapain di puasa. Oh, muncul ide kita bagi beras lagi di pelosok, di pinggir-pinggir kali gitu, yang di bawah jembatan-jembatan. Akhirnya teman-teman donatur yang di WA saya juga respon. Kemarin sekitar 1 juta lebih ya kita dapat itu. Sekitar 1 juta lebih yang kita belanjakan sekitar 15 karung. 15 karung itu Al-Quran. Saya juga simpan buat teman-teman, mungkin ada juga yang gabung ke kita di Pang Palu Hijrah yang masih ngekos juga, kasihan kita bantu.
mungkin teman-teman juga punya orang tua yang mau dibantu, kita bantu juga gitu di Pang Palu Hijrah. Bang Rio, apa yang diingat dari orang tua Bang Rio? Tentang apa? Hah? Masa-masa tentang ayah. Ah, Jadi apa dulu tuh? waktu buat teman-teman jangan lupa selalu dukung kegiatan kami Pang Palu Hijrah dalam program Pang Berbagi Al-Quran dan Iqra. Nanti bisa melalui teman kanda-kanda kami yang ada di BWA, mungkin ada teman dari luar Palu yang saya pingin bersedekah gitu sama kegiatan teman-teman Pang Palu Hijrah, bisa langsung ke Badan Wakaf Al-Quran aja BWA gitu. Nanti kita tinggal kerjasama lagi di sini sama yang bagian Kota Palu. Alhamdulillah responnya teman-teman BWA sangat baik gitu. Sangat membantu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.